Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa kelas 6 yang Miss Ina, Miss Ria, dan Pak Iwan sayangi, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kali ini bertemu dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita akan membahas tentang IPS dari tema 6H. Silahkan disimak. Sebelumnya mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di tema 6H kita akan kembali berkenalan dengan beberapa negara sekitar ASEAN. Sini sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Mungkin di sini ada pembahasan yang terlewat pada materi sebelumnya. Silahkan disimak. Pertama kita akan berkunjung ke Malaysia. Di negara Malaysia, negara jiran ini, negara jiran artinya negara tetangga ya, negara yang terdekat maksudnya ya. Malaysia adalah suatu negara dengan beberapa negara bagian. Lebih lengkapnya terdiri dari 13 negara bagian, yaitu ada 11 negara bagian pada bagian barat, lalu kemudian 2 negara pada bagian timur. Jadi ada 2 bagian ya, bagian barat dan bagian timur. Nah, musim penghujan di bagian ini berbeda-beda. Musim penghujan pada bagian barat itu terjadi pada September sampai Desember. Lalu pada bagian timur terjadi pada bulan Oktober sampai Februari. Secara astronomis terletak pada 1 derajat lintang utara sampai dengan 7 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 119 derajat bujur timur. Karena dia dekat Indonesia, sama iklimnya dengan Indonesia yaitu beriklim tropis. Dengan batas-batas wilayah Malaysia adalah sebelah utara berbatasan dengan Thailand dan Laut Cina Selatan, lalu timur berbatasan dengan Laut Sulu, kemudian selatan berbatasan dengan Pulau Kalimantan. Lalu sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka. Nah, puncak tertinggi karena tadi terbagi menjadi barat dan timur, ini berbeda-beda. Di daerah barat, gunung yang tertinggi adalah Gunung Tahan. Sedangkan di daerah timur yang tertinggi adalah Gunung Kinabalu. Ini sudah pernah kita bahas di tema-tema sebelumnya ya. Untuk lebih jelasnya bisa kalian simak pada halaman 130 sampai 31. Maaf ya, 30 sampai 31 tentang negara Malaysia. Mari kita simak tabel berikut tentang data pemerintahan negara Malaysia. Luas wilayahnya sekitar 329.758 km persegi. Ibu kotanya Kuala Lumpur. Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan federal. Kemarin sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan kerajaan federal ya. Kemudian kepala negaranya adalah yang di Pertuan Agung. Mata uangnya ringgit. Ini pasti sering kalian dengar pada film Upin Ipin ya, sering dibicarakan. Kemudian ada bahasanya, itu bahasanya Melayu. Ini berarti bahasa pemerintahan ya. Ketika di sehari-hari selain bahasa Melayu menggunakan bahasa Cina, India ya, bahkan dan Inggris ya dengan logat-logat Melayu. Kemudian lagu kebangsaan yaitu berjudul Negaraku, dan hari kemerdekaannya yaitu pada tanggal 31 Agustus 1957 dari Inggris. Nah, kemarin jelasin kerajaan federal berarti ini adalah suatu pemberian dari kerajaan Inggris untuk Malaysia. Nah, setelah pemerintahan kita masuk pada kondisi sosial budaya negara Malaysia. Penduduk Malaysia terdiri dari beberapa suku bangsa. Mayoritas adalah Melayu sekitar 65%, lalu Cina 26%, India 8%, dan lainnya sisanya itu 1%. Lainnya itu berarti berbagai macam suku, mungkin ada di dunia, ada di Malaysia. Aslinya adalah orang Semang atau orang Sekai ya, dari Melayu ya ini. Kemudian bahasa yang digunakan dalam sehari-hari, yang tadi kita Melayu itu kan pemerintahan ya secara resmi. Ini sehari-hari ada Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Tamil itu seperti bahasa India ya. Kemudian agama yang dianut, Islam adalah agama mayoritas yaitu sekitar 45%, lalu ada aliran kepercayaan 24%, Buddha 7%, Kristen 8%, Hindu 7%, dan lainnya itu bisa jadi mereka tidak memiliki kepercayaan dan sebagainya. Sebelum kita masuk pada negara-negara lainnya, kita akan pelajari dulu kerjasama ASEAN di bidang ekonomi.
Nah, seperti kita ketahui, ASEAN, di negara-negara ASEAN ini bekerja sama dalam berbagai macam bidang, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Yang kita bahas kali ini adalah tentang ekonomi. Semboyannya adalah Mitrika Satata, artinya hormat menghormati antar bangsa. Mungkin di buku tidak dijelaskan dari mana bahasa ini berasalnya. Ini berasal dari bahasa Sanskerta. Kenapa dipakai? Ini juga ditemukan pada buku ya, di buku pada zaman Kerajaan Majapahit. Karena pada sebelum negara-negara terbentuk termasuk negara Indonesia, Majapahit itu hampir menguasai seluruh negara-negara di Asia Tenggara. Jadi bahasa Sanskerta adalah bahasa yang hampir digunakan pada masa kerajaan-kerajaan dulu ya. Karena itulah dipakai pada semboyan di bidang ekonomi ya, pada semboyan kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Nah, tujuan ASEAN lebih jelas ada di buku. Di sini akan disingkat: 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan kerjasama secara aktif. Lalu yang ketiga adalah memanfaatkan bidang pertanian, industri, serta perdagangan. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang tujuan-tujuan ya, tujuan dari kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Nah, apa sih bentuk kerjasama yang dilaksanakan dalam usaha mencapai tujuan tersebut? Di sini ada 4 hal yang perlu kalian ketahui. 1, yaitu penyelenggaraan proyek industri. Apa sih proyek industri yang sudah dikerjakan? Salah satunya adalah Aceh Fertilizer Project atau pabrik pupuk di Aceh, Indonesia. ASEAN kan banyak negaranya, salah satunya di Indonesia. Kemudian di negara lain ada gak? Ada. Salah satunya ini adalah ASEAN Vaccine Project, yaitu proyek vaksin yang berada di Singapura. Ya, kemudian juga ada ASEAN Copper Fabrication Project atau pabrik tembaga di Filipina. Ini ada 3 disebutkan ya. Ini industri bekerja sama dengan beberapa negara dan pabriknya ada di negara-negara tersebut yang sudah disebutkan. Kedua adalah penyediaan cadangan pangan. Maksudnya apa penyediaan cadangan pangan ini? Berarti maksudnya adalah negara-negara Asia ini kan tidak selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Mungkin ada kalanya mengalami krisis pangan. Nah, krisis pangan ini dibantu dengan saling membantu di antara negara ASEAN. Ya, negara-negara yang membantu ini adalah negara penghasil pangan yang ada di Indonesia. Kita akan bahas pada slide berikutnya. Yang ketiga adalah membuka promosi ASEAN di Jepang. Kenapa di Jepang? Jepang itu bukan negara ASEAN ya, bukan. Nah, di Jepang karena Jepang adalah salah satu negara di Asia yang maju. Jadi berusaha kerjasama ini melakukan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang untuk meningkatkan jumlah investasi. Jadi kan ke Jepang itu tidak mudah, seleksinya sangat ketat. Nah, ini ada wadah yang membantu untuk melakukan kegiatan ekspor ya dari kita ke negara Jepang tersebut. Kemudian yang keempat adalah pembentukan AFTA ya. Kalian udah belajar ya AFTA itu apa, yang free trade area itu. Kemudian yaitu tujuannya apa? Mengelola produksi lokal yang ada di negara ASEAN. Ini ya, saling mendukung di antara negara ASEAN. Setelah Malaysia, kita akan bertandang ke negara Singapura. Kita bahas secara astronomis. Secara astronomis terletak di 1 derajat ya 11 lintang utara sampai dengan 1 derajat 28 lintang utara, lalu 103 derajat 38 bujur timur sampai dengan 104 derajat 5 bujur timur. Ya, kemudian di sini dia tidak memiliki perbatasan darat. Seperti kita ketahui, Singapura adalah negara yang terkecil di Asia Tenggara tapi sangat maju, bahkan menjadi negara paling bersih se-Asia Tenggara. Tapi ada memiliki perbatasan laut, di utaranya berbatasan dengan Malaysia dan sebelah selatannya berbatasan dengan Indonesia. Mayoritas penduduknya yaitu etnis Tionghoa 75%. Kemudian Melayu 13,4% dan India 9,1%. Yuk kita pelajari tentang profil negara Singapura lebih jauh. Nama lengkapnya yaitu Republik Singapura. Bentuk pemerintahannya itu Republik Parlementer. Kepala negara adalah Presiden, lalu kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Kalau parlementer biasanya kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Ibu kotanya adalah tetap Singapura. Luas wilayahnya hanya 697 km persegi. Jumlah penduduknya ini terdata
data pada sampai tahun 2016 ya, sekitar 5.781.728 jiwa ya. Kemudian agamanya, lihat di sini ada Buddha, Islam, Tao, Kristen, Katolik, Hindu dan lain-lain. Bahkan ada yang tidak beragama ya, mayoritasnya bisa kita lihat yaitu adalah Buddha. Kemudian bahasa resmi yang digunakan adalah Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil. Hampir sama ya dengan yang di daerah Malaysia. Mata uangnya adalah Singapura, dolar Singapura maksudnya. Kemudian hari nasionalnya itu 9 Agustus 1965. Tadi Indonesia, Malaysia, dan Singapura berarti sama ya pada bulan Agustus. Dan lagu kebangsaannya adalah Majulah Singapura, atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yaitu Onward Singapore. Sekarang kita akan membahas sektor pertanian negara ASEAN. Ya, seperti kita ketahui, tidak semua negara ASEAN itu memiliki sektor pertanian, atau kita menyebutnya agraris. Agraris artinya negara yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Ya, negara-negara agraris di ASEAN apa aja sih? Yaitu negara-negara Indonesia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, dan Myanmar. Nah, di sini kalian lihat kan bahwa Singapura tidak, karena Singapura itu maju karena bidang industri dan perdagangannya ya. Kemudian dari sektor pertanian, Thailand adalah produsen beras pertama terbesar di dunia. Dia bahkan mendapat julukan dia lumbung padi Asia Tenggara. Ya, kemudian sektor pertanian merupakan penopang perekonomian negara-negara di ASEAN, terutama di negara-negara Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Jadi kalian tahu bahwa bukan hanya Indonesia loh yang makan nasi, bukan hanya Indonesia loh yang penghasil beras, ternyata banyak ya, terutama di negara-negara ASEAN. Nah, tadi kita sudah membahas bidang perekonomian, bidang pertanian. Nah, sekarang kita membahas hal-hal yang indah, yaitu berkaitan dengan wisata di ASEAN. Kali ini di tema H, bukan di tema H, tapi benar di tema H, kita akan bahas satu tempat wisata di ASEAN, yaitu yang berasal dari Indonesia, dari negara kita ya, yaitu Wakatobi. Di manakah Wakatobi? Wakatobi itu terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, ya, berarti di Indonesia, yaitu merupakan taman laut terluas kedua di Indonesia. Silahkan kalian cari di Google, berarti taman laut terluas pertama di Indonesia itu apa? Nah, berarti biasanya nggak jauh-jauh tuh dari daerah-daerah Indonesia Timur juga, harus tahu ya, ini mudah sekali. Bahkan karena saking indahnya, World Wildlife Fund atau organisasi dunia yang berkaitan dengan kekayaan alam, yaitu turun tangan dalam pengelolaan dan pelestarian alam di Wakatobi ini ya. Nah, Wakatobi itu sendiri terdiri dari gugusan pulau, yaitu ada 4 pulau, ada Binongko, Kaledupa, Tomia, dan Wangi-Wangi. Jika ada rezeki kita daripada keluar negeri, silakan mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di sekitar Indonesia dulu, terutama ya, setelah pandemi ini berakhir pastinya ya. Indonesia paling tidak sudah tahu ya. Malaysia sudah kita bahas. Lalu tadi Singapura sudah kita bahas. Lalu apa yang kita akan bahas negara selanjutnya? Sesuai dengan slide kalian, kita akan membahas Filipina. Filipina secara astronomis terletak di 4 derajat lintang utara sampai dengan 21 derajat lintang utara, lalu 116 derajat bujur timur sampai 126 derajat bujur timur. Ya, batas-batas negara Filipina yaitu utara dan timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Laut Sulu, lalu di sebelah barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Ada 2 pulau besar, dia pulaunya banyak ya seperti lainnya Indonesia, tapi 2 pulau besar yaitu Luzon dan Mindanao. Kalau kita kan ada 5 pulau besar. Kalau di Indonesia, di Filipina 2, Luzon dan Mindanao. Nanti ada berapa Luzon apa, Mindanao ada, nanti akan kalian bisa pelajari buku sendiri ya. Kemudian dia berada di deretan pegunungan Sirkum Pasifik. Ya, sedangkan secara iklim sama seperti layaknya negara-negara Asia Tenggara, yaitu beriklim tropis yang dipengaruhi oleh angin muson. Kemudian daerah industri yang terkenal yang disebut dengan Batan, bukan Batam. Ya, Batam itu Indonesia, ini Batan adanya di Filipina.
Nah, ada 10 slide yang sudah kalian simak dan mudah-mudahan benar-benar dipelajari. Itu adalah rangkuman dari tema 6H. Jika kalian merasa kurang paham, ada dua cara. Satu, membaca buku dengan sangat teliti, kemudian bertanya kepada orang tua, berdiskusi jika ada yang tidak kalian pahami. Atau yang kedua adalah kalian belajar sendiri mencari informasi, bisa melalui Google atau internet. Sekarang kalian sudah akrab dengan dunia teknologi, silahkan cari sendiri dan itu akan jauh lebih mengendap pada pengetahuan kalian jika kalian mencari sendiri dibandingkan diberi. Nah, kita masuk pada tugas ya. Tugasnya adalah hari ini, tadi misalnya bilang, dengarkan dan simak video pembelajaran ini dengan seksama. Kemudian guru sudah membantu kalian untuk mempermudah kalian cara belajar. Kemudian yang kedua adalah pengerjaan, ada tiga latihan. Yang pertama adalah halaman 74 di Ayo Berlatih. Lalu halaman 75 Ayo Mencari Tahu. Kemudian halaman 126 Ayo Jawab. Nah, biasanya pertanyaan yang paling umum ketika kalian mengerjakan adalah satu, di buku apa di buku paket? Silahkan kerjakan di buku paket. Jika tidak memungkinkan, silahkan kerjakan di buku. Tidak perlu bertanya lagi dengan guru. Yang kedua, tidak ada jawaban di buku, apa yang kalian lakukan? Seperti tadi, kalian punya smartphone sesuai namanya, HP-nya HP pintar. Silahkan cari di Google, ya, di internet tentang hal-hal yang berkaitan dengan tugas kalian. Yang ketiga di halaman 126, usahakan menjawab dengan yang lengkap, tidak asal menjawab. Karena ini ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan ini terbawa sampai nanti kelak ketika kalian memasuki pendidikan selanjutnya. Sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan kegiatan ibadah kalian hari